Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Ya, ada yang baru di sini. Ya udah, kita langsung aja masuk ke topik kali ini. Ding 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 ding. Yes, nah kali ini kita lagi pegang DaVinci Resolve Studio. Ya, DaVinci Resolve 17 public beta. Nah, kebetulan ini kemarin baru launching dan gue mulai penasaran banget. Ini footage dari Mas Upi Guava. Terima kasih footage-nya, Mas. Saya siap eksperimen. Nah, apa yang unik dari DaVinci Resolve Studio versi 17 ini? Ini keren banget. Oke, langsung aja kita kulik satu-satu ya. Yang pertama itu adalah adanya HDR grade atau color wheels versi HDR. Apa aja yang ada dalam sini? Yes. Nah, di sini itu benar-benar mirip kayak color wheels biasa, cuman bedanya dia fiturnya lebih lengkap. Jadi dalam satu color wheels kalian itu udah dikasih opsi untuk exposure-nya sama saturation-nya di samping color wheels-nya langsung. Jadi kalau yang biasa dulu kita saturation-nya harus ke sini, ke bawah-bawah, sekarang enggak. Sekarang ada di sini. Kalian bisa misalnya dark-nya tuh area mana dark-nya? Dark-nya yang mana? Kalian bisa tanyain. Oh, di sini dark-nya. Nah, misal di dark ini pengen naikin exposure-nya. Oke, atau pengen turunin biar makin dark lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya pengen koreksi awal, kontras, naikin kontras. Baru setelah itu kita koreksi pakai HDR. Oke? Contoh, di sini ya lightnya itu yang mana sih lightnya? Oh, lightnya ini. Berarti kalau gua geser ini ke area orange, semua area yang light itu akan geser. Oke? Shadownya yang mana? Oh, shadownya pengen gua biruin. Jadi biru ke orange. Yes, segini. Misal mau kayak gini. Nah, ini auto langsung kepilih dan kita bisa tahu area mana yang sedang kita koreksi hanya dengan ngeklik. Mungkin ini istilahnya highlight ya atau bypass. Nah, yang dulu kalau misalnya mau kita lihat itu ada di sini, sama kayak gini. Cuman bedanya ini buat kita tahu aja area mana yang sedang kita edit. Oke, itu dia untuk HDR wheels, dimana ini akan membantu banget proses color grade kita jadi lebih mudah dan lebih efektif ya, karena kita jadi tahu area-area mana yang kita sedang attack gitu, sedang kita serang. Nah, di sini itu ada exposure dan saturation-nya. Kecuali kalau di global. Di global ini adanya adalah temperature dan juga di sini ada tint-nya. Nah, lalu apa bedanya di bagian wheels utamanya atau color wheels utama? Ini kita nggak perlu lagi untuk opsi kedua ketiganya. Misalnya kita pengen cari saturation terus kontras, nggak. Semuanya ada di halaman utama sini. Dan ini siap kita pakai. Misal mau temperature ya tinggal di sini. Pengen highlight, pengen saturation ya tinggal di sini. Artinya sudah sangat-sangat enak, udah satu tempat semuanya. Oke, kita move on. Dari color wheels kita move on ke satu fitur ekstranya lagi. Dimana ini kita pernah temuin sebenarnya sebelumnya. Mungkin Anda tidak asing. Yes, namanya adalah color warper. Nah, color warper ini fiturnya sebenarnya mirip kayak di 3D LUT ya. Bisa milih juga warpernya mau berapa, misalnya 6 area apa yang pengen kita counter, pengen kita attack. Nah, misal area ini hijaunya mau dibawa kemana, misal hijaunya mau dibawa ke biru. So, semua warna hijau itu akan ke arah warna yang kita pengen. Misal kita pengen semua hijau itu larinya ke sini, ke teal misalnya. Itu juga bisa, semua hijau kita lariin ke ungu. Tuh, semuanya akan berubah. Dan color warper ini akan efektif banget kalau misalnya kita gunakan untuk footage-footage yang backgroundnya misalnya kayak pepohonan gitu-gitu. Itu akan jauh lebih efektif ya. Nah, itu dia untuk color warper. Ya, lalu di sini ada fitur yang sebenarnya gue belum pakai, tapi kayak potensinya gede. Dimana itu adalah Magic Mask. Nah, Magic Mask ini di fitur terbarunya ini katanya lebih lengket lagi. Bahkan dia bisa nge-selection orang lari dan orang larinya di track sepenuhnya. Nah, di sini ini pakai Neural Engine ya. Oke, nah ini hanya ngetes aja seberapa presisi dia. Lalu di sini persen kan, lalu kita track.
seperti yang kita lihat, ini bener-bener lengket di wajahnya, persis kayak face tracking. Ya walaupun ada beberapa part yang jumping, tapi nggak apa-apa, itu wajar banget. Tapi untuk area-area yang gerakannya lumayan ekstrim kayak gini, bener-bener diikutin sepenuhnya. Keren banget ya, upgrade terbaru dari Resolve Studio 16 ini. Ya, sebenarnya sisanya yang lain adalah fitur-fitur yang kayak di sini itu ada di library, itu ada trails sekarang, motion trails itu untuk kalian bisa bikin kayak fast motion gitu. Cuman gua nggak akan pakai, gua lebih excited ke bagian colornya. Nah, gua nggak tahu ini baru atau enggak. Nah, lalu di sini ada CIE Chromaticity, di mana kita bisa nyesuaiin dengan color space yang kita pakai. Karena gua pakai layar Rec 709. Gue juga pakai untuk color science-nya di DaVinci, gue juga pakai Rec 709, dan di sini bisa langsung dilihat di sini ya. Jadi dia bisa ngelihat dari color space Rec 709 itu sendiri. Nah, kalau di video demonya itu kita bisa benar-benar lihat seluruh scope dalam satu waktu sekaligus. In case kalian lagi mau pakai untuk color grade di dua layar yang berbeda. Nah, sebenarnya secara fitur keseluruhan pasti banyak banget ya dari DaVinci Resolve 17 ini. Tapi gue nggak akan sebutin satu-satu karena beberapa aspek di sini, kayak misalnya di bagian Fairlight itu bukan menjadi bidang gue gitu. Gue lebih seneng di beberapa aspek yang memang berhubungan sama color grading. Nah, mudah-mudahan kalian suka. Gimana kalau misalnya di konten selanjutnya kita pakai DaVinci Resolve 17 langsung? Karena pada dasarnya ya ada yang versi gratisnya, kita bisa manfaatkan. Oke, itu aja dari gue. Thank you for watching and always out of the box.